Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran hari ini. Kita akan melanjut ke tema 2, yaitu pembelajaran 1, yaitu selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Nah, di sini ada sumber energi. Saat ayah mendapatkan cuti bekerja, Adit sekeluarga pergi berlibur ke pantai. Semua anggota keluarga Adit menikmati liburan mereka. Ayah dan ibu bahagia melihat ketiga anaknya sangat menikmati liburan mereka. Pemandangan di pantai saat indah, angin tiup memilir dan ombak bergerak dengan pelan. Walaupun udara cukup panas karena matahari bersinar terik, pantai tetap diminati sebagai tujuan berlibur banyak orang. Angin, air, dan cahaya matahari merupakan sumber energi kita. Memerlukan energi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus menggunakan energi secara bijak sesuai dengan keperluan, melestarikannya tetap terjaga. Nah, di sini ada pertanyaan. Kalian bisa jawab, di mana keluarga Adit menghabiskan liburan mereka? Yaitu di mana tadi? Yaitu di pantai. Kemudian, mengapa pantai sering menjadi tempat tujuan untuk berlibur? Yaitu di sini, yaitu pantai memiliki pemandangan yang indah, angin tiup sendiri dan lainnya. Ya. Dan kemudian sebutkan contoh-contoh sumber energi. Sumber energi banyak sekali, yaitu diantaranya sinar matahari, kemudian angin, air, dan lainnya. Apa saja manfaat energi bagi kita? Banyak manfaatnya ya. Kalian coba bisa baca dan materi yang lainnya. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah gambar. Di situ ada bapak-bapak yang sedang melakukan. Di sini ada bapak-bapak yang menjemur, itu di sini kayaknya rengginang. Ya, untuk mengeringkan makanan pokok. Di sini ada matahari sebagai sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Kalian bisa lihat bagi yang punya bukunya, lihat halaman 2. Kemudian, matahari merupakan sumber energi utama yang sangat berperan dalam kehidupan. Cahaya matahari mempengaruhi aktivitas seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun sangat memerlukan matahari. Dapat kamu bayangkan jika tidak ada matahari, tentunya dunia akan gelap dan dingin. Bukan? Dan selanjutnya, matahari membantu berbagai aktivitas manusia, misalnya proses pengeringan, petani menjemur padi, semuanya memanfaatkan energi panas dari matahari. Terhindar dari kontaminasi bakteri. Selain itu juga, pada siang hari tidak ada matahari, maka suasana menjadi gelap dan udara terasa dingin. Selain itu, hewan memerlukan matahari untuk menjalankan aktivitas. Terdapat beberapa hewan yang suka berjemur untuk menghangatkan tubuhnya, misalnya buaya. Tumbuhan juga sangat memerlukan matahari. Tumbuhan memerlukan matahari untuk proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan bahan makanan pada tumbuhan. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi seluruh kehidupan manusia. Itu bukan hanya buaya ya, semuanya perlu
yang namanya berjemur dan memerlukan matahari. Bahkan ikan pun yang sering di air itu sangat perlu sekali itu yang namanya matahari. Karena sebagai bahan kesehatannya. Dan selanjutnya di sini adalah lengkapi kalimat-kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. Sumber energi meliputi ya diantaranya. Nah, di sini ada pertanyaan nomor 1 yaitu sumber energi meliputi. Di sini ada yaitu sumber energi meliputi diantaranya. Di sini ada matahari, matahari, kemudian angin, air, listrik, makanan, dan bahan bakar. Ini untuk jawaban nomor 1. Nah, di sini matahari mempengaruhi kehidupan, sangat mempengaruhi karena matahari di situ merupakan sumber energi utama. Di sini ada ibu pakaian. Ibu menjemur pakaian dengan memanfaatkan energi matahari. Kemudian bahan makanan yang dijemur atau dikeringkan akan menjadi apa di sini kering. Kemudian jika pada siang hari tidak ada matahari, maka suasana akan gelap ya. Dan kemudian nomor 6, 7 sampai dengan 10 kalian coba sendiri isi ya. Nah, di halaman selanjutnya itu bacalah uraian berikut. Nah, di sini ada dalam sebuah teks terdapat berbagai unsur yang perlu kalian ketahui. Salah satunya diantaranya adalah mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah sebuah kalimat yang terdapat dalam sebuah teks yang sifatnya umum. Gagasan pokok membahas mengenai apa yang terdapat dalam sebuah paragraf atau sebuah karangan. Gagasan pokok diperjelas oleh gagasan lain yang disebut dengan gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat penjelas yang dapat mendukung gagasan pokok. Dan kemudian berdasarkan letaknya, gagasan pokok dibedakan menjadi 3, yaitu gagasan pokok yang terdapat di awal paragraf dan atau deduktif, di akhir paragraf atau induktif, dan di awal serta di akhir paragraf yang disebut deduktif induktif ya. Ini juga sudah diterangkan di tema 1 juga sudah diterangkan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan di situ ada ayo diskusi karena memang kita belajar di rumah. Maka silakan cari sendiri. Dan di situ ada di halaman 4 yaitu carilah berbagai artikel mengenai manfaat energi matahari. Baik makhluk hidup ya di internet. Di sini manfaat matahari yang pertama itu membantu pertumbuhan. Di sini makhluk hidup yang berperan yaitu tumbuhan. Di sini membantu pertumbuhan hewan. Berarti di sini makhluk hidupnya yaitu hewan. Manfaat energi matahari menjemur pakaian. Berarti makhluk hidupnya apa di sini? Berarti manusia dan lainnya ya. Kalian coba dikembangkan sendiri sesuai contohnya. Dan selanjutnya di sini perhatikan kedua gambar. Yang pertama, gambar pertama itu sebuah rumah kaca atau itu ada pemanfaat energi matahari menjadi energi listrik ya. Bagian atasnya terdapat sebuah elemen untuk menarik matahari menjadi energi listrik. Dan kemudian pemanfaatan di gambar yang kedua yaitu di sini seorang bapak yang sedang mengeringkan makanan, mungkin itu kayaknya rengginang ya. Kalian coba perubahannya. Kalau misalnya nomor 1 itu kan perubahan matahari menjadi energi listrik. Dan kemudian yang kedua seperti apa? Kalian coba kembangkan sendiri ya. Dan kemudian simak teks berikut dengan saksama. Guru akan membacanya. Nah, Bapak akan baca sebuah teks ini. Matahari merupakan sumber energi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan.
Matahari selalu bersinar setiap hari. Tumbuhan memanfaatkan matahari untuk tumbuh dan berkembang, serta membuat makanan. Kemudian tumbuhan dapat tumbuh besar karena adanya matahari, air, tanah, dan pupuk. Indonesia memiliki tanah yang subur. Banyak jenis tumbuhan dapat tumbuh dengan subur. Sebagian besar daratan Indonesia dipenuhi oleh hutan. Begitu sumbernya tanah Indonesia sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat dihasilkan masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya. Indonesia menghasilkan sendiri padi yang mereka olah menjadi nasi. Ribuan hektar sawah dapat menghasilkan jutaan ton padi. Dan kemudian selain padi, sayur dan buah-buahan pun tumbuh subur di tanah Indonesia. Sayuran dan buah-buahan banyak dihasilkan di daerah dataran tinggi. Wortel, ubi, buncis, brokoli, kentang, dan lainnya merupakan jenis sayuran yang banyak dihasilkan. Sayuran dan buah-buahan banyak mengandung vitamin dan mineral, sehingga dapat membuat tubuh sehat jika mengkonsumsinya. Misalnya wortel mengandung vitamin A yang dapat membuat mata sehat. Begitu pula dengan buah-buahan seperti jambu yang mengandung vitamin C paling besar dibandingkan dengan buah-buahan lain. Vitamin C dapat memelihara kekebalan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Nah, di sini ada pertanyaan sesuai dengan teks yang di atas. Matahari merupakan sumber. Nah, di sini jawabannya itu ada sumber energi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Dan kemudian tumbuhan memanfaatkan matahari untuk kalian cari di teks ya. Nah, tumbuhan memanfaatkan matahari untuk berkembang. Di situ ada yaitu tumbuh dan berkembangnya serta membuat makanan. Dan kemudian tumbuhan dapat tumbuh karena adanya matahari dan air dan lainnya seterusnya. Kalian kerjakan dan lanjutkan ya. Kemudian vitamin C biasa dapat mengangkat kekebalan tubuh yang tadi sudah Bapak baca. Kalian coba diisi kembali. Nah, di sini ada pertanyaan juga. Berilah tanda checklist pada makanan atau minuman yang berbahan dasar tumbuhan dan tanda X yang berbahan dasar dari hewan. Nah, saya contoh. Kalau ini berasal dari buah-buahan, kalian checklist. Dan kemudian ini juga dari tumbuhan dan checklist. Seperti itu. Dan seterusnya. Kalian juga coba yang selanjutnya juga ada. Nah, kalau yang ini itu dari hewan, kalian kasih X. Dan kemudian di sini kalian tulis bahannya atau keterangannya di sini, ya. Oke, kalian lanjutkan seterusnya. Bapak sudah contohkan. Dan kemudian perhatikan gambar berikut. Nah, di sini Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, maupun lingkungan alam. Indonesia sangat indah dengan berbagai bentuk kenampakan alam seperti pegunungan, bukit, sawah, danau, dan pantai. Indonesia banyak sekali memiliki pasir putih yang indah. Banyak turis mancanegara datang ke Indonesia untuk menikmati
pantai tersebut. Saat keluarga Adit pergi libur, mereka pun pergi ke pantai. Di sini ada pertanyaan, apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar pada halaman 9? Gambar tadi ya, kalian ceritakan bahwa Adit sudah ke pantai atau yang lain. Setelah memperhatikan gambar, sumber energi apa saja yang digunakan pada gambar tersebut? Di antaranya matahari, kemudian di pantai juga ada angin juga ya, kalian tulis. Kemudian apa manfaat dari sumber energi tersebut dalam gambar itu? Energi manfaatnya kalau seperti matahari, energi manfaatnya apa? Dan kemudian sebutkan contoh bagi kegiatan lain yang bermanfaat sumber energi seperti pada gambar. Nah, misalnya berjemur, manfaatnya apa di situ. Kemudian apa yang sebaiknya kamu lakukan jika berada di pantai seperti yang kalau kalian di pantai, apa yang kalian lakukan? Seperti itu ya. Oke, selesai. Sampai jumpa minggu depan. Ini untuk tema 2 pembelajaran 1. Tetap semangat. Apabila ada pertanyaan silakan bertanya. Bapak akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.